Seperti yang sudah kalian tahu, seminggu ini ada kabar beredar tentang dilanjutkannya one shot manga Bleach No Breath from Hell alias Hell Arc. Meski kabar ini masih sekedar rumor, tapi para leaker di X seperti Uchiha, James, dan lain sebagainya banyak memberi tanda-tanda akan kebenaran rumor tersebut. Uchiha dia menyinggung soal Hell Arc dengan menyisipkan gambar Unohana dan Ukitake. James dia bilang kapan Sakamoto Days berakhir, manga Bleach akan kembali karena orang-orang suka buka mulut soal info orang dalam, mending sekalian saja diungkapkan. Ada juga Pace, dia bilang Hell Arc akan diserialisasikan di Weekly Shonen Jump setelah Sakamoto Days berakhir, dan juga ada Hikari Suzuki, dia menulis bahwa di bulan Agustus manga Bleach akan berulang tahun ke-25, jadinya kapan lagi waktu yang tepat untuk memberitahukan kelanjutan cerita Hell Arc. Terlepas benar atau tidaknya rumor ini, kita hanya bisa berharap semoga saja Tite Kubo benar-benar akan melanjutkan cerita Hell Arc. Karena mau bagaimanapun, one shot manga yang dia buat di tahun 2021 banyak sekali meninggalkan rasa penasaran, terutama siapa saja para karakter yang sudah mati yang nantinya akan muncul kembali di Hell Arc. One shot manga Bleach yang rilis pada tahun 2021 menurutku adalah salah satu one shot yang memiliki kemasan cerita paling menarik. Diawali dengan judul No Breath from Hell dan diakhiri dengan judul New Breath from Hell. One shot ini tidak berakhir dengan sebuah penyelesaian, melainkan dengan sebuah cliffhanger besar yang membuat kita pun membutuhkan adanya cerita baru. Cerita baru ini pastinya merujuk pada Hell Arc, karena memang dalam cerita utama dunia neraka belum pernah diekspos lebih jauh, di mana kita hanya pernah ditunjukkan dengan gerbang neraka saja. Nah, pada cerita one shot mangganya, kita pun banyak disuguhkan dengan berbagai fakta baru yang mengejutkan, dari mulai keberadaan Kazui yang bisa membuka gerbang neraka, rahasia di balik ritual pemakaman jiwa, dikirimnya Yamamoto, Unohana, dan Ukitake ke neraka, terbukanya gerbang neraka dari dalam, dan juga kembalinya Zayel Aporo yang muncul dari dalam neraka. Di antara semua itu, satu hal yang paling banyak orang tanyakan yaitu selain Zayel, Yamamoto, Unohana, dan Ukitake, siapa lagi yang berpotensi muncul di balik gerbang neraka? Untuk mengetahui hal itu, mari kita lihat klasifikasi tiga ras utama yang masuk ke dalam neraka, dari mulai Shinigami, Hollow, hingga manusia. Berdasarkan one shot mangganya, sudah ada 3 Shinigami yang masuk ke dalam neraka. Mereka adalah Sang Komandan Divisi 1 Genryusai Yamamoto, Kapten Divisi 4 Retsu Unohana, dan juga Kapten Divisi 13 Jushiro Ukitake. Ketiga kapten ini masuk ke dalam neraka cuman karena satu alasan, yaitu mereka memiliki tingkat kekuatan Rei 3 ke atas. Sebab dikatakan kekuatannya tidak bisa ditampung oleh Soul Society hingga harus dikirim ke neraka. Bagi kalian yang belum tahu apa itu Rei, Rei adalah satuan ukur untuk menggambarkan tingkat konsentrasi tekanan roh alias Reiatsu. Biasanya para prajurit Shinigami memiliki tingkat Rei 20, para wakil kapten memiliki tingkat Rei 5-4, dan juga para kapten yang memiliki tingkat Rei 3 ke atas. Dari tingkatan ini, bisa kita perkirakan siapa saja Shinigami yang sudah mati dan berpotensi masuk ke dalam neraka. Sebut saja para kapten Gote 13 generasi pertama seperti Chika Shihoin, Kinroju Izuhara, Chigiri Shijima, dan Jiro Obana, Furofushi Saito, Nobutsuna Shigeo, Batsuun Saikatori, Entetsu Kumoi, Furouki Otogawa, Uhin Zenjoji, dan juga Saizo Sakahone. Para penyandang gelar Kenpachi terdahulu seperti Kuruyashiki, Azashiro, dan juga Kiganjo. Para kapten Gote 13 generasi tengah seperti Kuchiki Ginrei, Gin Ichimaru, dan Kaname Tosen. Serta ada kemungkinan para wakil kapten seperti Chojiro Sasakibe hingga Kaien Shiba yang kekuatannya juga terbilang kuat. Semua nama-nama tersebut memang baru sebatas perkiraan. Hal itu dikarenakan dilihat dari kasus Yamamoto, Unohana, dan Ukitake. Mereka dikirim setelah dilakukannya Konso Raisai alias ritual pemakaman jiwa. Ritual ini dilakukan tepat 12 tahun sejak mereka meninggal. Ritualnya terbilang cukup sederhana, yaitu memurnikan Hollow biasa di depan makam mereka. Meskipun ada kasus unik untuk Ukitake, ritualnya berhasil dilakukan ketika para Shinigami membunuh Hollow neraka di dunia manusia.
di mana saat itu Ukitake langsung muncul menarik Zayal ke dalam neraka, dan di saat yang sama lencana Shinigami Ichigo pun menyala seakan memberitahu bahwa Ukitake menyaksikan ritualnya dari sana. Dilihat dari itulah, ritual pemakaman jiwa sepertinya bisa dilakukan di mana saja, asalkan dengan satu syarat, yaitu esensi jiwa mereka masih tertanam di suatu benda untuk menyaksikan ritual penyucian para Hollow. Jadi dengan begitu, persentase comebacknya para Shinigami yang sudah mati di Hell Arc menurutku cukup besar. Apalagi kita tahu di akhir one shot manga, Zayal juga menyinggung soal kupu-kupu neraka, yang mana hal itu pun seakan mengindikasi bahwa gerbang neraka bisa muncul dari mana saja di dekat para Shinigami. Sejauh ini, dalam ceritanya ada 3 entitas Hollow yang sudah ditunjukkan dikirim ke neraka. Pertama, Zayal Aporo yang sudah jelas ditunjukkan pada one shot manga. Kedua, Aroniro yang sudah ditunjukkan bersama Zayal pada episode 299. Dan ketiga, Shrieker yang sudah ditunjukkan pada episode 5. Ketiga Hollow ini, khususnya Zayal dan Shrieker, memiliki alasan yang sama kenapa dikirim ke neraka. Zayal dikirim ke neraka karena dulu dia adalah seorang alkemis manusia yang dikenal sangat kejam. Sedangkan Shrieker, dia dulunya adalah seorang manusia yang dikenal sebagai pembunuh berantai. Dari sini bisa kita simpulkan penyebab utama Hollow bisa masuk ke neraka adalah karena dosa besarnya selama menjadi manusia. Itu artinya dosa mereka selama menjadi Hollow tidak dihitung, selaras dengan databooknya bahwa dosa mereka dihapus ketika dibunuh atau disucikan oleh Shinigami. Jadi berdasarkan itulah sangat sulit untuk memprediksi siapa saja Hollow yang masuk ke dalam neraka, sebab patokannya adalah dosa mereka semasa menjadi manusia, dan kita tahu sendiri belum ada satupun Hollow kuat yang pernah ditunjukkan masa lalunya sebagai manusia dalam cerita utama. Bahkan Zayal yang kita tahu asal-usulnya pun hanya ditunjukkan di dalam novel Spirits Are Forever With You. Namun berkaca pada kasus Zayal dan Shrieker, setidaknya kita bisa mendapatkan ciri-ciri dari klasifikasinya. Ciri-ciri tersebut berlandas pada satu hal, yaitu pribadi mereka yang selalu menunjukkan sifat jahat atau kekejaman. Sebab yang namanya kepribadian pasti ada akarnya, dan akar daripada Hollow hampir sebagian besar berasal dari jiwa manusia. Berikut adalah prediksiku terkait para Hollow yang masuk ke neraka jika diukur berdasarkan sifat jahat. Baragan, dia adalah mantan Raja Hoikomundo yang kekuasaannya dipenuhi tirani dan penindasan. Bahkan setelah dikalahkan oleh Aizen, dia masih tidak terima, seolah-olah gairah kekuasaannya tak mengenal batas waktu. Yami Largo, dia adalah espada nomor 0 yang selalu bertindak anarkis. Sikap anarkisnya ini juga diikuti oleh kemarahan yang tak terkendali, sehingga hal itu pun membuatnya dicap sebagai sosok keji, kejam, dan tak pandang bulu. Noitra Gilga, dia adalah espada nomor 5 yang memiliki pribadi sadis dan haus darah. Bahkan demi terhindar dari rasa putus asa untuk menjadi yang terkuat, tanpa ragu dia pun akan membunuh sesama rekan hingga menikmati penderitaannya dari atas. Para Arrancar lain seperti Ebern, Luders, Wonderwish, Vindor, Abirama, Nirge, Leones, Diroy, Xiaolong, Vega, Nakim, dan Yelford, mereka semua sering menunjukkan motivasi membunuh dan tampak menikmati pertempuran. Dan terakhir para Hollow biasa seperti Grand Fisher, Fishbondi, dan Candelier. Ketiga Hollow ini kerap menunjukkan sisi licik dan psikopat, di mana mereka selalu memancing lawan sebelum akhirnya melahap banyak orang. Sementara untuk Coyote, Ulquiorra, Zomarie, atau Arrancar lainnya menurutku masih 50-50. Hal itu dikarenakan mereka tidak selalu menunjukkan sifat jahat, baik Coyote yang motivasinya hanya ingin berteman agar tidak kesepian, Zomarie yang dikenal sangat religius pada keyakinannya, dan juga Ulquiorra yang dari dulu memang tidak memahami apa itu hati. Jadinya ada kemungkinan jika dia terlahir secara alami dan bukan berasal dari jiwa manusia. Semua prediksi yang kuutarakan ini memang sifatnya masih sementara, karena beberapa bulan ke belakang Tite Kubo telah memberi pernyataan tentang Arrancar dalam Q&A-nya, di mana dia menyebut bahwa banyaknya Arrancar yang mati tidak mengganggu keseimbangan jiwa, sebab saat Hollow menjadi Arrancar, mereka dikeluarkan dari kategori wadah keseimbangan. Dari pernyataan itulah kita pun menduga apa mungkin nasib Arrancar yang mati sama seperti Shinigami, yaitu dikirim ke neraka jika mereka memiliki tingkat kekuatan Rei 3 ke atas.
Kemungkinan ini tentu berlandas pada esensi jiwa Arrancar itu sendiri, yang mana kita tahu Arrancar adalah Hollow yang telah melepas topeng untuk memperoleh kekuatan mirip Shinigami. Atau dengan kata lain, sosoknya ini sudah menjadi hibrida yang memiliki kekuatan Hollow dan Shinigami layaknya para Vizord. Nah, jika benar demikian, maka sudah bisa dipastikan bahwa semua anggota Espada layak masuk ke neraka, termasuk Coyote, Ulquiorra, dan Zomairi yang memang ketiganya memiliki tingkat kekuatan setara dengan para kapten. Jadi dengan begitu, potensi comebacknya para Hollow di cerita Hell Arc menurutku jauh lebih besar, sebab dilihat dari semua petunjuk, ada dua klasifikasi Hollow yang bisa masuk ke neraka. Pertama, para Hollow yang diukur berdasarkan dosa mereka semasa menjadi manusia, dan kedua, para Arrancar yang diukur berdasarkan tingkat kekuatan mereka. Setelah kematiannya, belum ada satupun manusia yang ditunjukkan masuk ke neraka secara langsung, mau itu manusia biasa, Fullbringer maupun Quincy. Padahal jika dilihat dari klasifikasinya, manusia memiliki kesamaan dengan Hollow, yaitu mereka akan dikirim ke neraka berdasarkan dosa besar yang telah mereka perbuat. Bahkan dalam ceritanya, mungkin hanya Fullbringer yang sempat ditunjukkan kehidupannya setelah kematian, tapi itu juga mereka semua yaitu Ginjo, Giriko, dan Tsukishima melanjutkan kehidupannya di Soul Society, bukan ke neraka. Jadi artinya dosa yang mereka lakukan jauh lebih kecil dibanding amalan perbuatan, dan hal itu pun seakan menyimpulkan bahwa tingkat kekuatan mereka tidak diukur sebagai klasifikasi dikirimnya ke neraka. Namun lain halnya dengan Quincy, meski belum ditunjukkan bagaimana nasibnya setelah kematian, tapi baru-baru ini dalam Q&A, Tite Kubo sempat menyinggung soal siklus kematian mereka. Di sana dia menyebut bahwa Quincy yang mati tidak pergi ke Soul Society, melainkan pergi ke suatu tempat yang berbeda. Dan dikarenakan kedua tempatnya terhubung di dekat neraka, baik Quincy maupun Shinigami bisa berkunjung satu sama lain. Dari jawaban tersebut bisa kita simpulkan bahwa ternyata Quincy memiliki dunia rohnya sendiri. Entah bagaimana bentuknya, tapi sepertinya dunia ini terpisah dari sistem kehidupan tiga dunia, sehingga hal itu pun memungkinkan mereka dapat terhindar dari segala bentuk klasifikasi masuk ke neraka. Jika benar demikian, tentu potensi Quincy untuk kembali ke cerita Hell Arc sangat besar. Kemunculannya bukan untuk memerangi Shinigami, tetapi justru untuk membantu mereka menghadapi ancaman gerbang neraka yang terbuka dari dalam. Jadi bisa kita bayangkan bakal sepecah apa jika kemungkinan ini terjadi. Orang-orang seperti Askin, Yugram, Lilebaro, Pernida, Gerard, hingga para Quincy lain muncul membantu Shinigami melawan para penghuni neraka. Sesuai dengan pola-pola cerita sebelumnya, di mana lawan menjadi kawan untuk menghadapi musuh-musuh baru. Well, teman-teman, mungkin cukup sampai di sini saja untuk pembahasan di video kali ini. Perlu dicatat, semua ini hanyalah opini pribadi terkait rumornya dilanjutkan Hell Arc. Jadi jika ada yang salah atau ada yang ingin kalian tambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lovers.